Shalom saudara-saudara, damai di hati. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan sebagai makanan rohani bagi kita. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu, menyerahkan hidup kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu bersyukur atas kemurahan-Mu yang besar yang Kau berikan bagi kami, yaitu Engkau telah menjadikan kami menjadi anak-anak-Mu menurut kerelaan hati-Mu dan menurut ketetapan-Mu ya Bapa. Dan juga kami bersyukur bahwa Yesus Kristus mau mengasihi kami dan menyelamatkan kami. Ya Bapa, kiranya kami dapat syukuri bahkan responi anugerah-Mu yang besar ini dengan cara hidup menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada-Mu melalui firman Tuhan yang kami renungkan setiap saat. Terima kasih Tuhan, kami mohon doa ini dan pimpinlah kami di dalam Yesus Kristus. Kami mohon dan berdoa kepada-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan bagi kita dari kitab Ibrani pasal 5 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan juga melakukannya. Saudara-saudara, tema renungan kita hari ini yaitu menjadi anak-anak Tuhan yang taat seperti Yesus Kristus. Nah, saudara pernah mengikuti gaya hidup atau lifestyle idola saudara kan? Nah, pertanyaannya, mengapa saudara mengikutinya? Jawabannya pasti karena saudara suka dan cinta orang itu. Kesukaan saudara akan saudara tunjukkan mulai dari mengikuti model dan warna bajunya, sepatunya, cara berbicaranya, bahkan juga penampilannya, bahkan juga makanan kesukaannya atau rumah. Bahkan juga ketika saudara diajak untuk jalan-jalan, pasti saudara mau kan? Nah, kenapa Anda lakukan? Sekali lagi, karena saudara suka dan cinta orang itu. Nah, tanpa saudara sadari, ternyata saudara sudah menjadi orang yang taat, tetapi taat pada orang itu. Tapi ingat, saudara-saudara, ada batasannya. Kenapa? Karena orang itu adalah manusia sama seperti saudara, yaitu orang yang bisa berbuat kesalahan, orang yang bisa berbuat kejahatan, orang yang bisa berbuat dosa di hadapan Tuhan. Makanya dia bisa melukai atau juga tidak menyenangi kita. Nah, berarti saudara-saudara, idola kita tidak bisa menyelamatkan kita dari penghukuman Tuhan, karena upah dosa adalah maut, yaitu hukuman Allah itu sendiri. Nah, saudara-saudara, apakah saudara cinta Yesus? Tentu jawabannya sama dengan saya. Ya, saya cinta Yesus. Berarti saudara-saudara, kalau kita cinta Yesus, kalau saudara cinta Yesus, pasti mau mengikuti cara hidup Yesus. Pasti mau mengikuti kemauan Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita baca tadi di dalam ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat. Ya, di sini di sini adalah Yesus. Dari posisi dia sebagai anak Allah. Nanti kita akan lihat lebih jauh. Nah, Yesus saat sebagai manusia, ia belajar menjadi taat. Sekali lagi, ia belajar menjadi taat. Nah, taat di sini dalam bahasa Yunani-nya itu disebut upakoen. Upakoen, ya. Sekali lagi, upakoen
artinya itu taat atau patuh. Nah, biasanya saudara-saudara kata ini dipakai ketika seorang mendengarkan dengan penuh perhatian, yaitu melalui kepatuhan atau penyerahan diri. Nah, di dalam ayat yang ke-8 ini dijelaskan bahwa Yesus belajar menjadi taat. Nah, kata belajar sekali lagi yaitu dalam bahasa Yunani yaitu ematen, ya, sekali lagi ematen. Ematen itu artinya dia belajar atau untuk mempelajari. Berarti Yesus Kristus adalah seorang yang suka mendengar suara Bapaknya dan mempelajari kehendak Bapaknya. Dia mengikuti kehendak Bapaknya. Nah, itulah yang disebut taat. Berarti sama-sama ada di dalam persetujuan, sama-sama dalam persetujuan, ya. Sama-sama di dalam kehendak, ya. Nah, itulah yang disebut taat itu. Nah, kita pelajari lebih dalam tentang contoh belajar taat menurut Alkitab. Yang pertama, dari Yosua. Di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 8, firman Tuhan berkata, "Janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya." Perhatikan, di sini belajar menjadi taat pada Tuhan seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua. Apa yang dibaca Yosua, apa yang direnungkan oleh Yosua dari firman Tuhan, itu dia pelajari dengan cara taat kepadanya, ya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, itu yang disampaikan oleh Musa kepada Yosua, ya. Nah, contoh yang kedua kita lihat yaitu Daud. Di dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat yang kedua, Daud ini sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya pada Allah, nah, dia katakan kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ya, kesukaannya. Kesukaan siapa? Kesukaan anak-anak Tuhan. Kesukaan orang-orang yang percaya. Apa kesukaannya? Taurat Tuhan, firman Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Berarti lihat, melatih diri untuk taat pada Tuhan menurut firman yang dibacanya, menurut firman yang direnungkannya. Nah, perhatikan, berarti ada firman yang dibacanya, ada firman yang didengarnya. Nah, itulah yang dipelajari, itulah yang dilatih sehingga taat kepada Allah. Nah, saudara-saudara, kalau saudara tidak baca firman Tuhan, kalau saudara tidak pernah dengarkan firman Allah, lalu Anda tahu kehendak Allah dari mana? Nah, saya percaya, ya, kalau kita tidak biasa membaca Alkitab, mendengar firman Tuhan, kita tidak tahu kehendak Allah. Kita tidak akan bisa taat pada Allah. Nah, saudara-saudara, itu dua contoh. Nah, contoh yang ketiga, saudara-saudara, saya sendiri lakukan ini. Saya disiplin juga membaca Alkitab setiap hari, ya, renungkan, dengarkan firman Tuhan, ya. Baik juga renungkan firman itu. Lalu firman yang saya baca mungkin satu perikop dari pasal A atau juga dari kitab A, ya. Lalu saya belajar melatih diri untuk taat seperti firman yang saya baca tadi. Nah, saudara-saudara, mungkin saudara juga bisa lakukan seperti itu.
Nah, jadi arti belajar menjadi taat ada tahapannya. Mulai dari dengar dan baca firman Allah sendiri, lalu sukai firman Allah itu namanya memberi perhatian, ya, untuk setuju pada perkataan Allah di dalam firman itu. Lalu setelah itu saudara menyerahkan diri kepada Allah dalam doa, lalu melatih hidup untuk taat atau mematuhi firman Allah yang saudara dengar hari itu, yang saudara baca saat itu. Nah, jadi untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat itu perlu dilatih, ya, itu latihan. Tidak ada yang bisa jadi secara instan menjadi anak-anak Allah. Tidak ada yang jadi satu hari, tidak ada yang jadi satu minggu, tidak ada yang jadi satu bulan atau satu tahun. Itu pelajaran seumur hidup. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sekalipun mereka, baik Yosua maupun Daud, baik saya sendiri atau saudara juga sendiri, sebagai anak-anak Allah, kita mungkin pernah gagal atau jatuh dalam dosa atau kesalahan atau berbuat kejahatan di mata Tuhan. Tapi bedanya saudara-saudara, yaitu mau bertobat dan kembali lagi untuk mengulangi belajar taat di hadapan Allah melalui firman Tuhan yang saudara bahkan juga saya dengarkan bersama-sama. Nah, saudara-saudara, kalau mungkin saudara melihat saya, ada bagian-bagian yang saudara mungkin tidak saudara sukai, atau menurut saudara mungkin itu sifat yang buruk, mungkin penilaian saudara. Tapi saudara-saudara, secara jujur saya mau katakan, saudara-saudara, ada hal-hal yang belum saya ketahui dan yang belum saya lakukan. Mungkin saudara sudah baca bagian-bagian yang bisa saudara lakukan, lalu saudara latih, saya belum sampai ke sana, sehingga mungkin saudara melihat saya beda, saya mungkin tidak seperti itu. Tetapi jujur, di sisi lain, saya baca firman Tuhan, lalu saya renungkan, lalu saya praktekkan, saya hidup sesuai dengan yang saya baca, yang saya pahami. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, yang pasti adalah Tuhan tahu, ya, bagian-bagian mana yang sedang kita lakukan, bagian-bagian mana yang belum kita lakukan, dan saya percaya Tuhan yang menolong kita untuk bisa melakukan sesuai dengan kehendaknya, dan dalam satu keyakinan Tuhan yang bisa menilai semua itu, ya. Nah, saudara-saudara, kita belajar menjadi taat, ya, dari salah satu idola kita yang kita suka, yaitu Yesus Kristus. Ya. Kita akan belajar menjadi taat seperti Yesus Kristus. Nah, siapa Yesus itu? Nah, berikut catatan Alkitab mengenai Yesus Kristus ketika menjadi manusia yang hidup di bumi ini. Nah, Alkitab mencatat Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Nah, Yesus itu punya gelar, yaitu anak Allah. Nah, kita belajar dari bagian dia sebagai anak Allah. Yesus itu baik dan mengasihi orang jahat, orang berdosa. Yesus itu suci. Yesus itu sempurna. Dia tidak mau berbuat dosa. Dia tidak mau berbuat kejahatan. Sekalipun ada kesempatan, ada peluang. Nah, itu dilakukan Yesus karena dia belajar taat, meletakkan kehendaknya seluruhnya, ya, kehendak kemanusiaannya kepada Bapaknya. Nah, itu sebabnya dikatakan di dalam ayat 9, Yesus itu menjadi juru penyelamat. Nah, dia datang dari surga ke bumi untuk mengerjakan kehendak Allah Bapa, yaitu menebus dan menyelamatkan manusia dari kejahatannya, menebus manusia dari dosanya, menebus manusia dari pemberontakannya, menebus manusia dari semua kesalahan kejahatan yang dilakukannya secara pribadi maupun secara korporatif atau secara umat. Nah, supaya tidak satu pun manusia mengalami penghukuman Allah. Ya. Tapi saudara-saudara, sejujurnya, ya, kalau kita lihat ya faktanya,
Nah, ada juga orang yang tidak mau percaya dan ada juga yang mau menolak Yesus Kristus. Nah, untuk mengerjakan itu, Yesus mengalami penderitaan, bahkan mati karena kejahatan manusia. Tapi ia bangkit dan hidup kembali dan naik ke surga. Nah, selama menjadi manusia di bumi, Yesus mengalami penderitaan. Yesus mengalami kesulitan. Yesus mengalami pergumulan yang berat seperti yang dialami oleh manusia. Sama menderita. Tetapi ia setiap saat belajar menjadi taat. Setiap saat ia belajar menjadi taat untuk melakukan perkataan Bapaknya, untuk melakukan kehendak Bapaknya. Nah, di dalam ayat 9 itu sebabnya Yesus menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Yesus menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Nah, saudara-saudara, Yesus mau supaya kita menjadi anak-anaknya yang taat seperti dia taat kepada Bapaknya. Nah, Yesus Kristus mengatakan bahwa dia sendiri, dia terus belajar taat. Nah, apa yang kita temukan di dalam Yohanes pasal 4 ayat 34, Yesus sendiri berkata demikian. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, ya, dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, perhatikan dikatakan makananku, ya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, Yesus selanjutnya berkata di dalam Yohanes 8 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Banyak hal yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi yang mengutus aku, akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar, ini apa yang kudengar daripadanya. Apa yang kudengar daripadanya. Ini cara hidup Yesus. Dia suka mendengar Bapaknya. Dia suka mendengar apa yang dibicarakan atau yang dikatakan Bapa kepadanya. Nah, sehingga apa yang dia dengar itu, itulah yang dikerjakannya. Itulah yang dilakukannya. Itulah yang diselesaikannya. Nah, saudara-saudara, Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang taat di hadapan-Nya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita tidak taat, bagaimana? Yesus berkata di dalam Yohanes 3 ayat 18, barang siapa percaya kepada Yesus, ia tidak akan dihukum. Garis bawahi, barang siapa percaya kepada Yesus, ia tidak dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia berada di bawah hukuman. Ini mulai dari percaya. Lalu Yesus juga berkata di dalam Matius 15 dan 13, ayat 13, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Ya. Dan Matius 13 ayat 40 firman Tuhan berkata, biarkan keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lembungku. Ini bicara perumpamaan lalang dan gandum. Siapa lalang itu?
Nah, ini orang yang biasanya mendengar firman Allah tapi tidak melakukannya. Orang yang hanya percaya tapi tidak melakukannya. Lihat pertama tadi, kata Yesus, percaya. Lalu berlanjut kepada melakukan kehendak Bapaknya. Berarti harus bertumbuh. Lihat, lalang juga bertumbuh, gandum juga bertumbuh, tetapi lihat yang dihasilkan lalang tidak ada, sedangkan yang dihasilkan gandum ada. Nah, lalang tidak menghasilkan apa-apa. Dia hanya sebagai rumput biasa. Dua-duanya sama juga bagian sejenis, yaitu rumput. Lalang rumput, gandum juga rumput. Sama juga kita semua. Sama-sama percaya. Sama-sama mengaku percaya Yesus Kristus. Tetapi kita hidup di dalam kebersamaan. Kita hidup dalam satu tempat yang sama. Ada yang sebagai lalang. Ada yang sebagai gandum. Nah, siapa lalang itu? Tadi saya sudah katakan, orang yang tidak mau melakukan firman Allah, tidak mau belajar taat, tidak mau mendengar firman Allah, tidak mau melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, orang-orang seperti ini dikatakan pada hari nantinya Tuhan Yesus mengatakan menyuruh para penua, yaitu malaikat-malaikat, untuk menyabitnya, memotongnya, dan pertama-tama mereka yang dikumpulkan dan diikat, lalu berkas itu dibakar. Dan baru yang selanjutnya adalah orang-orang yang melakukan firman Allah, orang-orang yang percaya, orang-orang yang melakukan firman Allah, orang-orang yang taat, orang-orang yang terus setia kepada Tuhan, orang-orang yang terus berbuah di dalam firman Tuhan, melakukannya, dan terus bergumul, jatuh, bangun lagi, bangkit lagi, belajar taat lagi, belajar hidup lagi. Nah, orang-orang seperti ini, saudara-saudara, maka Tuhan akan kumpulkan dan dia akan dimasukkan ke dalam lumbungnya Allah. Berarti ada satu tempat di mana Allah menyiapkannya. Nah, lalu di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, barang siapa tidak tinggal di dalam Aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Lihat, barang siapa yang tidak tinggal di dalam Yesus, barang siapa yang tidak mau hidup di dalam Yesus, barang siapa yang tidak mau mendengar firman Allah, barang siapa yang tidak mau melakukan firman Allah, barang siapa yang tidak mau taat kepada firman Allah, barang siapa yang tidak mau bangkit lagi ketika jatuh, memulai lagi yang baru, melatih diri lagi yang baru. Kalau orang-orang itu tidak mau lagi, maka saudara-saudara dikatakan dia akan dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nah, ini jelas saudara-saudara. Maka dari sini kita bisa menangkap firman Allah ini bahwa Allah menghendaki agar kita menjadi anak-anak yang taat di hadapan Allah, yaitu mulai dari percaya tadi, lalu belajar terus mendengar firman Allah secara pribadi, membaca Alkitab secara pribadi, lalu setelah itu suka kepada firman itu, dan juga mulai belajar setuju pada firman itu. Lalu apa yang diminta Tuhan melalui firman itu, dia belajar praktekkan, dia belajar lakukan, dia belajar taati. Mungkin hari ini, mungkin 1 minggu ini dia berhasil, tapi bulan depan dia gagal lagi. Tapi dia ulang lagi, dia bangkit lagi, dia lakukan lagi, mulai dari tahap pertama, dia terus lakukan. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu orang-orang yang disukai oleh Tuhan. Itu yang akan menerima apa yang dijanjikan Tuhan. Dia akan menjadi orang-orang anak-anak Tuhan yang akan dikumpulkan di dalam kerajaannya. Nah, saudara-saudara, kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan ini, mari kita memeriksa hati kita, mari kita memeriksa kehidupan kita. Apakah saya dan saudara ada di dalam posisi yang selalu belajar menjadi anak-anak Tuhan yang taat padanya? Tidak ada pilihan lain anak-anak Tuhan kecuali menjalani
ketaatan pada Tuhan. Belajar menjadi taat sama seperti Kristus taat.